Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aris Abi Saifullah, NIM D71218059, mata kuliah pengelolaan kelas, dosen pengampu yakni Bapak Ahmad Muhibin Zuhri. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kerangka teoritis dan kerangka praktis pada pengelolaan kelas. Langsung saja ke topik pembahasan, yakni kerangka teoritis dan praktis, yang mana di dalamnya mencakup ada beberapa poin yang perlu kalian tahu. Mulai dari teori penguatan yang pertama, yang kedua ada ekologi kelas dan proses kelompok, yang ketiga ada berbagai penelitian tentang pengajaran efektif, dan yang terakhir ada tradisi child-centered. Berlanjut kepada pembahasan pertama, yakni teori penguatan. Teori penguatan ini dikemukakan oleh B.F. Skinner. Menurutnya, unsur terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Dalam pengertiannya, penguatan adalah respon terhadap tingkah laku dan penampilan siswa yang dapat menyebabkan terulangnya kembali tingkah laku tersebut. B.F. Skinner membagi penguatan menjadi dua, yakni yang pertama ada penguatan positif dan yang kedua ada penguatan negatif. Penguatan positif yang pertama adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti stimulus yang mendukung. Bentuknya berupa hadiah, baik itu kado, permen, makanan. Terus selanjutnya ada perilaku, baik itu senyum, tepuk tangan, mengacungkan jempol, ataupun penghargaan, baik itu juara, ranking, nilai A, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada penguatan negatif, adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti penghilangan stimulus yang merugikan. Bentuknya berupa tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, dan juga lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya setelah teori penguatan adalah ekologi kelas atau bisa disebut sebagai lingkungan kelas. Lingkungan kelas adalah segala sesuatu yang terdapat dalam kelas selama proses pembelajaran, baik fisik maupun non-fisik. Lingkungan kelas fisik bisa kita lihat seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Dan lingkungan kelas non-fisik bisa kita lihat seperti kenyamanan, interaksi, dan lain sebagainya. Penataan dan suasana kelas memiliki pengaruh yang sangat berarti bagi suksesi kegiatan belajar mengajar. Penataan dan suasana kelas yang nyaman membuat siswa lebih giat dalam proses belajar mengajar. Dan sebaliknya, penataan dan suasana kelas yang tidak nyaman membuat siswa tidak maksimal dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, di sini peran guru sangat penting dalam menata lingkungan yang nyaman dan menyenangkan sehingga proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan kondusif. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya setelah kita menyinggung terkait ekologi kelas, pembahasan selanjutnya yakni proses kelompok. Proses kelompok didefinisikan sebagai pendekatan sosio-psikologis yang mengutamakan interaksi siswa dalam kegiatan kelompok. Menurut Richard Asmuch dan Patricia Asmuch, ada 6 unsur dalam pendekatan ini. Yang pertama ada harapan, yang kedua ada kepemimpinan, yang ketiga ada kemenarikan, yang keempat ada norma, yang kelima ada komunikasi, dan yang terakhir ada keeratan. Pembahasan selanjutnya setelah kita menyinggung terkait proses kelompok, pembahasan selanjutnya yakni pengajaran efektif. Pengajaran efektif adalah proses pembelajaran yang mampu memberi pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, dan mutu serta memberikan perubahan perilaku dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara-cara mengajar efektif, yang pertama, menguasai isi pelajaran, dan yang kedua, mengetahui dengan jelas sasaran pengajaran.
Beberapa penelitian tentang pengajaran efektif diantaranya memakai metode berikut. Yang pertama ada hypnoteaching, yakni menumbuhkan alam bawah sadar, memberi stimulus melalui motivasi dan kata-kata inspiratif sehingga siswa terdorong untuk meningkatkan kualitas belajarnya. Yang kedua ada cooperative script atau skrip kooperatif adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Dan pembahasan terakhir, setelah kita tadi membahas terkait pengajaran efektif, pembahasan terakhir yakni tradisi child-centered atau juga bisa disebut SCL, singkatannya dari Student Centered Learning. Pengertiannya adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam pembelajaran ini, guru bukan sebagai pusat pembelajaran seperti yang kita lihat kebelakangan ini, namun melainkan guru ini sebagai fasilitator. Sekian pemaparan materi dari saya terkait materi kerangka teoritis dan praktis dalam pengelolaan kelas. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.